Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Bapak Ibu semuanya? Ketemu lagi bersama saya Petani Muda. Jadi di video kali ini saya akan membahas hal-hal kesalahan dalam berkebun kelapa sawit. Bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Tidak menutup kemungkinan lagi, perkebunan kelapa sawit salah satu primadona di kalangan kita para petani. Banyak dari kita para petani yang berbondong-bondong menanam pohon kelapa sawit. Ada yang sudah lama, ada juga yang baru. Salah satu penyebab ialah karena hasilnya yang menjanjikan dan penjualannya juga mudah ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi kesalahan dalam kita berkebun kelapa sawit ada beberapa hal ya teman-teman. Yang salah satunya pemilihan bibit ya, teman-teman mungkin pernah mengalami. Biasanya kita para petani pemula belum tahu yang namanya bibit unggul ya. Terkadang kita para petani asal dapat bibit yang bagus dan mudah dicari, itulah yang kita tanam. Biasanya kita dulu sebelum mengenal bibit unggul, itu kita biasanya mengambil bibit kentosan atau bibit yang tumbuh liar yang berada di lahan-lahan perusahaan ya. Inilah mungkin salah satu kesalahan yang kita lakukan, di mana bibit yang seperti ini biasanya banyak menghasilkan sawit jantan ya teman-teman Bapak Ibu. Nah, yang kedua, jarak tanam, di mana biasanya kita para petani pemula juga seperti saya, ada juga yang mungkin masih berpikiran menanam sawit, semakin banyak itu semakin banyak juga hasilnya. Mungkin pola tanam seperti ini sangatlah salah ya, karena pohon sawit tidak seperti pohon karet. Apabila penanaman kita yang salah, itu dapat menyebabkan sawit kita cepat meninggi, alhasil kedepannya tidak akan berbuah lagi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Untuk jarak penanaman yang standar itu segitiga sama sisi dengan jarak 9x9 ya. Nah, yang ketiga adalah perawatan. Perawatan biasanya kita para petani terkadang dalam merawat kebun kelapa sawit, kita itu pengen cepat bersih, mudah kita mengerjakannya, yang penting bersih ya. Nah, tidak sedikit juga kita para petani melakukan pembersihan pada pohon kelapa sawit kita yang masih kecil, itu kita menyemprotkan herbisida ya. Padahal hal ini dapat menyebabkan di mana pelepah pada kelapa sawit kita atau daun pada kelapa sawit kita itu menguning dan mengering ya teman-teman. Hal ini sangat berdampak bagi pertumbuhan pohon kelapa sawit kita. Jadi teman-teman yang mau membersihkan pohon kelapa sawit yang masih kecil itu dilakukan secara manual saja ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang keempat, pemupukan, dimana kita para petani juga biasanya contohnya seperti saya dulu, saya juga pemula dulu kan, itu biasanya belum tahu yang namanya pupuk. Biasanya kita para petani asal-asalan saja pemupukannya, yang penting ada pupuk kita langsung pupuk ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Dimana terkadang pemupukan seperti ini mungkin tidak bagus ya, karena pemupukan itu sesuai jadwal dan sudah ada rekomendasinya dari perusahaan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi pemupukan ini dapat kita lakukan pada sawit yang mungkin salah satunya kekurangan unsur-unsur hara tertentu ya, unsur hara tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.